Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7336. Situasi di Suriah telah memasuki keseimbangan yang rapuh karena keberuntungan Hamid untuk bertahan hidup dan stasiun Pulau Blackwater. Tokoh-tokoh oposisi senior yang memperingatkan pembunuhan Hamid telah dikutuk oleh komunitas internasional karena rencana mereka gagal dan dipublikasikan. Kini mereka dikutuk oleh semua orang. Meskipun mereka bisa mengabaikan reputasi internasional mereka. Otoritas internal mereka memang sangat mempengaruhi. Masyarakat menarik dan mewaspadai mereka secara internal. Situasi ini memang tidak baik bagi mereka. Jadi dalam jangka pendek, mereka sama sekali tidak berani melakukan hal yang keterlaluan lagi. Terlebih lagi, terdapat berbagai faksi di dalam oposisi. Lapisan inti membentuk faksinya sendiri. Dan beberapa panglima perang kecil di pinggiran berada dalam situasi sulit yang sama atau bahkan menghadapi banyak krisis seperti Hamid. Serangan terhadap Hamid kali ini juga menjadi peringatan bagi mereka. Setelah Hamid kembali dengan selamat, ia mengikuti instruksi Charlie dan menjalin kontak yang sangat erat dengan beberapa tokoh oposisi yang lebih marginal. Ia telah melancarkan serangan psikologis terhadap orang-orang ini, membuat mereka sangat waspada terhadap penguasa. Mereka membentuk kesepakatan dan tekad untuk maju dan mundur bersama dalam masalah ini. Namun, Hamid saat ini tidak mengetahui seberapa kuat kohesi sebenarnya dalam persekutuan ini. Atau seberapa tinggi efektivitas tempur sesungguhnya setelah bersatu. Oleh karena itu, ia kini berada dalam siaga tinggi. Setelah melenyapkan mata-mata internal, ia melipat gandakan jumlah orang yang bertanggung jawab atas penjagaan dan keamanan. Drone-drone yang dilengkapi pencitraan thermal lepas pantai satu demi satu. Melakukan pengintaian tanpa henti 24 jam di area sekitar dalam radius puluhan kilometer. Karena khawatir musuh akan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Ketika Charlie meneleponnya, dia masih tertidur setelah memeriksa selama beberapa jam. Setelah menerima telepon dari Charlie, dia segera menjadi waspada dan bertanya dengan penuh semangat. "Saudara Wade, apa yang ingin Anda lakukan?" Charlie bertanya, "Kakak, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini?" Hamid menghela nafas dan berkata, "Akhir-akhir ini aku mengikuti instruksimu. Diam-diam bersatu dengan beberapa panglima perang di pihak oposisi dan mencapai kesepakatan awal dengan mereka." Charlie bertanya kepadanya, "Seberapa kuat panglima perang itu?" "Kekuatan," kata Hamid canggung, "mereka tidak terlalu kuat. Mereka bahkan tidak punya wilayah sendiri. Pasukan mereka telah bergabung menjadi pasukan pemerintah. Tapi karena kejadian yang menimpaku, mereka semua panik dan ingin sekali mencari kesempatan untuk memisahkan diri." Charlie memberi instruksi, "Kalian bisa membujuk para panglima perang seperti kalian untuk membangun pemerintahan sendiri sesuai model kalian. Akan lebih baik jika mereka juga bisa menguasai suatu wilayah, membangun tembok tinggi, dan menyimpan makanan yang berlimpah, sama seperti kalian. Saat ini, tidak aman meninggalkan rekan-rekan kalian. Jika kalian bisa membangun tembok besi sendiri, keselamatan kalian akan jauh lebih baik." Hamid mengeluh, mereka ingin, tapi tidak mengulanginya. Anggota inti oposisi sangat waspada terhadap mereka. Jika mereka ingin menarik tentara yang telah direorganisasi, mereka pasti tidak akan setuju. Charlie tersenyum dan berkata, "Dulu mereka tidak setuju, tetapi sekarang situasinya berbeda. Mereka pasti sangat khawatir. Lagi pula, mereka telah memantapkan diri di tampuk kekuasaan dan bukan lagi oposisi. Serangan teroris ini berdampak besar pada citra mereka. Selain itu, moral internal mereka sedang rendah. Jika mereka terus menekan panglima perang lain, mereka mungkin akan berada dalam kekacauan sebelum pasukan pemerintah sebelumnya kembali. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memajukan sistem feodal." "Sistem feodal?" Hamid sedikit bingung dan tidak begitu mengerti maksud Charlie. Charlie berkata, "Dengan kata lain, sistem federal modern. Semua orang seperti Anda, berjuang untuk wilayah kekuasaan mereka sendiri. Beroperasi dengan angkatan bersenjata mereka sendiri di wilayah kekuasaan mereka sendiri. Mereka sangat otonom di masa normal. Tetapi dalam peristiwa besar seperti invasi asing dan pemberontakan internal, mereka mematuhi perintah administrator federal dan berperang melawan musuh bersama-sama." Hamid ragu sejenak dan berkata, "Banyak orang melihat bagaimana saya hampir mati di Maladewa dan mungkin berpikir mereka mungkin akan menghadapi nasib yang sama di masa depan. Atau bahkan tidak seberuntung saya. Sekarang mereka semua berada dalam bahaya.
Otonomi tingkat tinggi jelas merupakan pilihan terbaik. Saya hanya tidak tahu apakah pimpinan inti akan menyetujui hal ini. Charlie berkata dengan tenang, apakah pembukaan ini akan dilakukan atau tidak tergantung pada apakah tekanan internal dan eksternal cukup besar. Ketika Yisu Siping bisa menghemat biaya bahan bakar. Mengingat skala, jadi memberitahukan berapa tingkat pemukulan yang tepat? Charlie berkata dengan serius, kita harus melumpuhkan ladang minyak mereka sepenuhnya, sampai-sampai tidak bisa diperbaiki tanpa menghabiskan banyak uang dan waktu. Bagimu, itu tidak lebih dari sekedar kerugian dan korban perang yang biasa. Bagi mereka, menghancurkan ladang minyak bisa berarti kehilangan ratusan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan, jadi itu setara, apapun cara kami menyerangmu. Lagi pula, markasmu tak tertembus. Mereka tak bisa berbuat apa-apa padamu. Dan ladang-ladang minyak itu sangat dekat denganmu. Kau melawan mereka bisa dengan perang gerilya atau blitzkrieg. Setelah satu putaran serangan, ladang-ladang minyak ini, seperti mesin cetak uang, akan berhenti beroperasi. Paling buruk, kau bisa miskin keadaan. Jika kau tak membiarkan kami merasakannya, maka tak seorang pun bisa merasakannya. Hamid disentuh oleh kata-kata Charlie, dan langsung berkata dengan penuh semangat, "Kakak, kamu benar sekali. Sial, kalau kamu tidak memberiku doa suap, aku akan menghancurkan pancinya." Charlie kembali memperingatkannya, jika Anda memenangkan langkah ini, itu akan menjadi inspirasi bagi para pemimpin perang oposisi lainnya. Pada saat itu, banyak orang pasti ingin berpisah dan membentuk faksi mereka sendiri, yang akan sangat meningkatkan kekuatan inti oposisi. Begitu semua orang ingin berpisah, mereka tidak akan mampu mendesaknya. Biaya untuk mengalahkan mereka satu persatu sangat tinggi dan peluang untuk menang sangat tipis. Demi melindungi kepentingan inti mereka, mereka tidak punya pilihan selain kepuasan gigi dan kebahagiaan. Pada titik ini, Charlie menjelaskan, terkadang, keselamatan tidak datang dari memperkuat diri sendiri, tetapi juga dari menghalangi musuh. Jika Anda dapat menghancurkan kekuatan lapisan inti sedikit demi sedikit dari dalam, maka jarak antara Anda dan mereka akan semakin mengecil. Dan mereka tentu tidak akan berani meremehkan Anda di masa depan. Jadi kupikir pertempuran ini harus diperjuangkan, dan harus diperjuangkan sesegera mungkin. Hamid bersemangat untuk mencoba, dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus, sepertinya pertempuran ini tak terelakkan. Saya akan menghubungi anggota inti yang bermusuhan nanti untuk berkomunikasi. Jika mereka berani menolak persyaratanku, aku akan segera melancarkan serangan dahsyat ke semua sumur minyak di sekitar." Bab 7338. Beberapa hari sebelum Charlie dan Claire kembali, Claire sibuk di perusahaan hingga larut malam setiap hari. Menurutnya, banyak proyek yang tertunda terlalu lama dan perlu segera diselesaikan. Namun, Charlie tidak curiga apapun, tetapi dia tidak tahu bahwa Claire sudah mempersiapkan diri sebulan kemudian. Beberapa hari kemudian, Elaine Ma dan Jacob kembali ke Auros Hill dengan tas besar dan kecil. Mereka berdua bersenang-senang di Dubai kali ini dan menghabiskan sebagian besar dari ratusan ribu dolar, yang akhirnya menebus penyesalan perjalanan terakhir mereka ke Dubai. Begitu Jacob kembali, ia mulai nongkrong di asosiasi kaligrafi dan lukisan lagi, sementara Elaine Ma, seperti biasa, tidak melakukan apapun sepanjang hari. Charlie berpikir hidupnya telah kembali normal, jadi ia hanya meluangkan waktu setiap hari untuk pergi ke hotel pemandian air panas Champs-Élysées untuk membantu Ito Nanako dan prajurit lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Ia juga sering bertemu dengan Yeremia dan Song Ruyu untuk mempelajari cara menghancurkan racun di tubuh mereka. Marialyn baru-baru ini kembali ke kehidupan kampus. Menurutnya, ia sebenarnya senang belajar di kampus. Selama ratusan tahun, ia telah berkelana ke berbagai universitas di seluruh dunia dan meraih berbagai gelar profesional. Namun, sejak memasuki era informasi, ia takut informasinya terbongkar, sehingga ia pun mengurungkan niat untuk belajar. Namun, Auros Hill berbeda. Auros Hill adalah wilayah kekuasaan Charlie. Ia dan Charlie adalah musuh masyarakat Warriors Den, dan juga target pencarian Victoria. Dengan Charlie dan dirinya di sisinya, ia merasa jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, dia merasa aman karena berada di kota Charlie. Ketika kehidupan Charlie kembali ke masa damai yang singkat, Hamid tiba-tiba memusatkan pasukannya dan melancarkan serangan ke beberapa ladang minyak di sekitarnya. Beberapa hari yang lalu, Hamid mengikuti saran Charlie dan pergi ke inti oposisi untuk meminta kompensasi. Mengusulkan untuk menyerahkan ladang minyak terdekat kepadanya dan menghapus semuanya. Namun anggota inti yang tidak mengikuti aturan langsung menolak permintaannya.
Para anggota inti merasa bahwa meskipun kami telah bertindak tidak bermoral sebelumnya dan secara langsung mencoba membunuh Anda, ini bukan alasan bagi Anda untuk meminta uang kepada saya. Setiap sen yang diperoleh oposisi diperoleh dari minyak, dan setiap tetes minyak mereka diperoleh melalui perang. Jika Hamid ingin mengambil ladang minyak mereka, ia akan merampok uang mereka. Dalam pandangan mereka, Hamid seperti pencuri kecil yang meminta uang kepada pencuri besar. Ia hanya mencari masalah dan mereka tidak akan mau melakukannya apapun yang terjadi. Mereka juga mengeluarkan peringatan tegas kepada Hamid bahwa jika ia terus mengganggu mereka, mereka akan mengirim pasukan untuk menyerang markasnya. Hal yang paling tidak ditakuti Hamid adalah perang. Setelah Charlie menganalisis situasi untuknya, dia menyadari posisi strategisnya saat ini. Jangan tertipu oleh fakta bahwa markasmu kosong. Intinya, kamu berada di jantung Suriah. Jika pihak lawan melawan saya akan menjadi paku di hati mereka dan tumor yang tumbuh di tubuh mereka. Lagi pula, posisi saya kokoh seperti batu karang. Setelah mereka berselisih dengan saya, mereka tidak akan bisa masuk dan harus menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membela diri dari dalam, yang akan membuat mereka kesulitan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Hamid terlalu malas menganalisis apakah orang-orang ini mencoba menakut-nakutinya atau memang ingin menyerangnya. Ia hanya mengambil inisiatif. Jadi dia menelepon Charlie dan melaporkan rencana pertempuran kepadanya. Dia berkata kepada Charlie, "Saudara Wade, saya telah menargetkan 5 ladang minyak mereka. Saya berencana untuk menghancurkan salah satunya terlebih dahulu. Lalu mengepung 4 ladang lainnya dan bernegosiasi dengan mereka. Dan akhirnya mendapatkan ladang yang paling dekat dengan saya. Bagaimana menurutmu?" Charlie bertanya kepadanya, "Di mana kekuatan oposisi saat ini terkonsentrasi?" Hamid berkata, "Mayoritas pasukan oposisi saat ini terkonsentrasi di perbatasan dan di Damaskus." Ia menganalisis, lagi pula, mereka baru saja merebut kerajaan ini. Mereka belum mulai memikirkan bagaimana memerintah negara secara legal atau mengalokasikan kekuatan militer. Yang mereka pikirkan hanyalah memusatkan kekuatan mereka di sekitar mereka sendiri untuk mencegah pihak lain mengambil apa yang baru saja mereka rebut. Karena itu, ladang-ladang minyak di sekitar saya tidak dijaga oleh pasukan bersenjata yang memadai. Paling banter, hanya ada beberapa ratus militan. Charlie bertanya kepadanya, "Bagaimana moral tim Anda pada tahap ini?" Hamid tersenyum dan berkata, "Pasukan saya telah memulihkan diri dan berlatih keras untuk waktu yang lama. Selain itu, Anda telah menyediakan banyak dana untuk meningkatkan persenjataan mereka. Efektivitas tempur mereka telah jauh melampaui prajurit lawan lainnya. Lawan pada dasarnya masih bersenjata AK-47 dan menembak secara acak. Jika pertempuran sungguhan terjadi, rasio korban dapat dipertahankan setidaknya 1:3. Charlie berkata, "Jika kalian ingin bertempur, kalian harus membuat mereka lengah. Lupakan rasio korban 1:3, bahkan pukul 1:10 pun tidak dapat diterima. Kalian dan prajurit kalian harus bermanuver cepat, bergerak cepat, bertempur cepat, dan mundur cepat. Rasio korban harus dijaga di atas pukul 1:30. Hamid berseru, 1:30? Bukankah ini agak sulit? Rasio korban adalah 1:30, yang berarti jika satu prajurit mereka tewas, setidaknya 30 prajurit musuh harus gugur. Hal ini sangat jarang terjadi dalam peperangan modern. Namun Charlie tidak berpikir demikian. Dengan memanfaatkan keunggulan sebagai penggerak pertama, mereka sudah jauh di depan musuh. Ditambah dengan keunggulan kondisi prajurit, persenjataan, dan peralatan, rasio korban pasti akan terus meningkat. Meskipun 1:30 tampaknya mustahil. Hal itu mungkin bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Saya harus menetapkan target yang tinggi untuk Hamid dan membiarkannya berjuang sekuat tenaga untuk mencapai target ini. Mari kita lihat apakah dia bisa mencapainya terlebih dahulu." Hamid sedikit gugup dengan permintaan Charlie. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang komandan, melainkan murid Charlie. Dan Charlie telah menetapkan target penilaian yang mustahil untuk dirinya sendiri. Maka Hamid segera berkata, "Saudaraku, rasio 1:30 ini memang agak sulit. Nyawa manusia tidak berharga di sini, jadi jangan terlalu terobsesi dengan rasio korban. Ayo kita berjuang keras dan menang, oke?" Charlie bertanya balik, "Ketika kamu menyerang istana 10.000 naga, berapa jumlah korbannya?" Hamid langsung bersemangat dan berseru, "Itu masalah besar.
Berkat kepemimpinan Anda, rasio korban setidaknya 1 berbanding beberapa ratus. Setelah mengatakan ini, ia sendiri merasa sedikit ragu, dan menjelaskan, tapi waktu itu berbeda. Waktu itu kami bertempur dalam pertempuran defensif, dengan benteng permanen yang kuat sebagai pendukung. Dan itu juga merupakan penyergapan, yang membuat mereka lengah. Kali ini berbeda, kali ini tidak ada benteng yang bisa diandalkan. Charlie bertanya lagi padanya, setelah mengalahkan istana 10.000 naga, bagaimana moral prajuritmu? Hamid berseru. Penuh semangat, setelah pertempuran itu, moral pasukan sangat tinggi. Tak seorang pun menyangka kita akan mengalahkan istana 10.000 naga. Dan itu adalah kemenangan telak. Pasukan sangat bersatu. Itu saja, kata Charlie. Ini pertama kalinya kalian meninggalkan markas untuk bertempur dalam Blitzkrieg. Jika rasio korban kalian bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh siapapun, itu tidak hanya akan meningkatkan moral secara signifikan, tetapi juga secara signifikan melemahkan kepercayaan diri musuh. Membuat mereka takut padamu. Ini juga akan membantu kalian bernegosiasi dengan mereka nanti. Jadi kalian harus memimpin dan mengerahkan pasukan kalian dengan baik dan berjuang untuk meraih kemenangan besar. Aku mengerti. Hamid memahami pikiran Charlie dan berkata dengan hormat, Kakak, kamu masih bijaksana. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Charlie bersenandung dan berkata, juga, karena mereka punya 5 ladang minyak, jangan cuma serang 1. Setidaknya serang 3, dan 3 ladang terbesar. Kalau mau serang, serang mereka dengan keras. Kalau mereka masih tidak terima syaratmu setelah serang 3, hancurkan semuanya sekaligus. Seperti yang kubilang tadi, balik meja dan tak ada yang akan makan. Baiklah. Hamid merasakan ambisinya membuncah di dadanya, darahnya mendidih. Ia berseru, jangan khawatir, saudaraku. Aku pasti akan melaksanakan rencana strategismu dengan sempurna. Keesokan harinya, Hamid mengorganisasikan 2.000 tentara untuk melakukan serangan mendadak terhadap 3 ladang minyak terpilih. Dalam serangan mendadak di ladang minyak ini, 4 persyaratan cepat Charlie tercapai dengan sempurna, dan 3 ladang minyak lawan dihancurkan sekaligus. Ketiga ladang minyak ini menghasilkan hampir 20.000 barel minyak mentah per hari, yang setara dengan 1/5 dari produksi tahunan negara saat ini. Gelombang kerusakan langsung ini merupakan kerugian besar. Bagi Hamid, selain menghabiskan sejumlah bahan bakar dan amunisi, 3 pertempuran kecil tersebut sangat menghancurkan. 70% prajurit pertahanan lawan tewas dan 30% ditawan. Sementara hanya 3 prajurit Hamid yang mengalami luka ringan dan tidak ada yang tewas. Serangan yang berhasil ini sangat meningkatkan moral pasukan Hamid. Semua orang akhirnya menyadari bahwa mereka bukan lagi lawan yang sama. Hal ini menyadarkan mereka bahwa jika mereka menghadapi lawan di masa mendatang, mereka akan mampu menang dengan momentum yang besar. Hamid pun belajar dari kesalahannya. Ia tak hanya menghancurkan 3 ladang minyak. Ia juga mengikat para pekerja inti di ketiga ladang minyak itu dan membawa mereka ke markasnya sendiri. Di masa depan, ketika ia mengambil alih ladang minyak dan mulai menambang, orang-orang ini akan dapat melayaninya secara langsung. Kelompok oposisi inti sangat marah mengenai hal ini. Pikiran pertama mereka adalah mengumpulkan pasukan besar dan mengepung Hamid. Namun, pada pertemuan sebelum perang, setelah semua orang tenang dan menganalisis situasi, mereka menemukan bahwa mengepung Hamid tidaklah ada gunanya. Penasihat militer pertama menganalisis, pertama, sebelum kita merebut Jiangshan, Hamid, sebagai rekan kita, pernah bertempur dalam pertempuran yang gemilang dan sengit. Pasukan pemerintah dan tentara Front Cataclysmic bersama-sama melancarkan beberapa serangan ke markasnya. Tetapi semuanya berakhir dengan kekalahan telak. Kali ini, serangannya ke ladang minyak yang kita kuasai semakin membuktikan bahwa efektivitas tempur prajuritnya jauh melampaui kita. Kedua, prajurit kita sekarang sangat khawatir dengan efektivitas tempur prajurit Hamid. Prajurit lain yang ditempatkan di ladang minyak bahkan khawatir diserang Hamid. Hal ini benar-benar memengaruhi moral pasukan. Lebih lanjut, persenjataan dan peralatan kami sebagian besar adalah peralatan gerilya, dengan senjata ringan mendominasi. Meskipun beberapa senjata berat direbut, sebagian besar berupa tank, kendaraan lapis baja, rudal anti pesawat, dan artileri berat. Siapapun di sini yang memiliki pengetahuan sedikit pun tentang urusan militer
dapat melihat bahwa tidak satupun peralatan berat ini cocok untuk menyerang medan pegunungan. Tank dan kendaraan lapis baja tidak akan mampu mencapai markas Hamid. Kendaraan berat kita mungkin tidak akan mampu mencapai mereka sebelum medan perang benar-benar membatasi mobilitas dan kemampuan tempur mereka. Dan kita hanya akan menjadi sasaran empuk bagi tentara Hamid. Artileri berat dan howitzer itu memang mumpuni. Tetapi benteng permanen yang dibangun Hamid tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sebagian besar berada di lereng yang curam. Artileri kita hanya akan menggelitik mereka jika kita menembaki mereka. Kuncinya adalah semua peralatan berat yang kami sita tidak sempat dihancurkan oleh pasukan pemerintah. Amunisi kita yang tersisa sangat terbatas. Setiap kali kita menembakkan peluru howitzer, peluru itu habis. Setelah selesai, artileri-artileri itu hanya akan menjadi besi tua. Jika kita menghabiskan semua peluru ini, kami tidak akan punya senjata lagi jika harus bertempur di medan perang melawan musuh di masa mendatang. Di sisi lain, si brengsek Hamid itu membangun benteng yang begitu kuat dan menggali gua-gua yang begitu dalam. Sehingga bahkan jika kita menembakkan semua amunisi kita padanya, itu hanya akan membantu melonggarkan tanah di atas kepalanya. Tetapi tidak akan merusak fondasinya sama sekali. Mengenai rudal pertahanan udara kita, pasukan Hamid tidak memiliki kekuatan udara selain beberapa helikopter bersenjata. Jika dia tidak mengerahkan helikopter, rudal pertahanan udara kita akan sama sekali tidak berguna baginya. Lagi pula, mata-mata kita di dalam Hamid sudah memberitahu kita tentang cadangan strategis Hamid. Semua orang harus tahu bahwa bahkan jika kita mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk mengepung markas Hamid sepenuhnya, Hamid masih bisa bertahan selama 3 tahun. Tapi yang memalukan adalah, Hamid bisa bertahan selama 3 tahun. Tapi kita mungkin tidak akan mampu bertahan selama 3 tahun. Bab 7339. Perkataan penasehat militer itu bagai pisau baja yang menusuk tajam ke dalam hati para anggota inti. Ketika mereka menjadi raja pegunungan, mereka, seperti Hamid, bersembunyi di pedalaman pegunungan dan hutan yang bahkan satelit pun tak dapat menjangkau mereka. Dan menyembunyikan amunisi serta perbekalan mereka di celah-celah bebatuan. Pasukan pemerintah tak berani datang dan mengepung mereka karena medan yang berbeda. Kini setelah mereka merebut kekuasaan, segalanya berubah total. Mereka bukan lagi bandit yang bersembunyi di pegunungan, melainkan pasukan pemerintah yang menduduki ibu kota dan memegang kendali negara. Ketika mereka merenungkan situasi antara mereka dan Hamid dari perspektif yang berbeda, mereka juga tahu bahwa hampir mustahil untuk mengalahkannya. Dan bahkan jika mereka hanya mengepungnya selama 3 tahun, itu akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Terlalu banyak variabel dalam 3 tahun. Apakah mereka masih akan berkuasa setelah 3 tahun adalah masalah lain. Oleh karena itu, semua orang punya ide yang sama. Yaitu mereka harus segera meraup keuntungan selagi negara masih di tangan mereka. Sekalipun suatu hari mereka diserang balik, mereka masih bisa pulang membawa banyak uang dan perempuan. Mereka seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan Hamid, si idiot itu. Jadi semua orang mencapai konsensus untuk tidak berdebat dengan Hamid. Namun mereka tidak membantah Hamid, namun Hamid terus-menerus mengganggu mereka. Tepat ketika semua orang dengan lesu memutuskan untuk melepaskan Hamid, seseorang tiba-tiba bergegas masuk ke ruang rapat dan melaporkan. Laporkan. Hamid mengirim pesan. Pemimpin itu bertanya dengan dingin. Apa yang dikatakannya? Pria itu menjawab. Hamid bilang kalau kita tidak memberinya ladang minyak yang diinginkannya, tentaranya akan menyerang ladang-ladang minyak di seluruh negeri. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak akan mendapat sepeser pun dari penjualan minyak. Jadi lebih baik meledakkan semuanya dan membiarkan semua orang kelaparan. Apa-apaan? Pemimpin itu tiba-tiba menjadi marah. Mengeluarkan pistol dinasnya dan menembakkan 3 tembakan ke langit-langit. Dia mengumpat dengan marah. Apa maksud bajingan ini? Apa dia benar-benar akan melawan kita sampai akhir? Penasihat militer itu segera menasihati. Bos, tenang dulu. Menurut saya, Hamid hanya menginginkan ladang minyak kecil. Kalau dia mau, berikan saja. Berikan padanya? Mata pemimpin itu membelalak marah saat ia menuntut. Dia baru saja menghancurkan beberapa ladang minyakku. Kita telah menderita kerugian yang signifikan. Tahukah kau berapa banyak yang akan kita hasilkan setiap hari?
Aku sudah memberinya muka dengan tidak membuatnya membayarnya. Sekarang dia ingin aku memberinya ladang minyak itu? Sungguh mimpi yang sia-sia. Wakil kepala suku mengelus jenggotnya dan bergumam. Bajingan ini pasti sedang bersemangat tinggi sekarang. Dan kita tidak bisa mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk mempertahankan ladang minyak di seluruh negeri. Mulai sekarang, jika dia membunuh satu orang lagi dari kita akan rugi dalam kesepakatan ini. Jika dia membunuh 2 orang, kerugiannya akan lebih besar lagi. Menurutku, lebih baik memberinya ladang minyak yang diinginkannya. Selama dia menepati janjinya, kita hanya perlu kehilangan 1 ladang minyak lagi. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak kerugian kita. Penasihat militer itu segera mengangguk. Ya, benar. Wajah pemimpin itu berubah muram ketika ia berkata, "Aku tahu itu benar, dan aku bisa mengatasinya. Aku hanya merasa tidak nyaman. Kenapa aku harus membiarkan dia mengendalikanku? Lagi pula aku kan penguasa negara. Kalau ini sampai terbongkar, di mana mukaku nanti?" Dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. Dan terlebih lagi, bajingan ini sudah sangat kaya, dan basisnya tak tertembus. Jika kita memberinya ladang minyak, dia akan punya lebih banyak uang di masa depan. Dan kekuatannya akan semakin kuat, kan? Penasihat militer segera menghiburnya. "Bos, selama kita semua mencapai kesepakatan di bawah meja dan menjaga jarak, tidak ada orang luar yang akan tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, Hamid sangat bangga saat ini. Jika dia marah dan terus menyerang ladang minyak yang kita kuasai, kerugiannya akan semakin besar. Setelah kita mencapai kesepakatan dengannya dan memberinya ladang minyak itu, kita dapat segera memulihkan produksi di ladang minyak lain yang telah dihancurkannya dan perlahan-lahan menutupi kerugiannya. Tetapi jika dia terus berjuang seperti ini, besarnya kerugian akan berada di luar kendali kita. Lagi pula, kau bilang kau khawatir dia akan semakin kuat. Sejujurnya, kita tidak bisa menghentikannya sekarang. Jangan lupa, dia punya hubungan baik dengan Istana 10.000 Naga. Mereka belum mengganggu kita soal insiden Pulau Kuda Putih. Kurasa kita sebaiknya menuruti Hamid saja dalam masalah ini. Juga menyampaikan salam dan meminta maaf kepada Istana 10.000 Naga. Kalau tidak, kalau kedua belah pihak melawan kita, bukankah kita akan diserang dari kedua belah pihak di masa mendatang?" Sang pemimpin merenung sejenak, mendesah, lalu berkata, "Hei, kau benar. Sialan, bajingan ini cuma bisa lolos begitu saja untuk saat ini." Ia segera mendongak dan berkata kepada wakil pemimpin, "Hubungi Hamid dan beritahu dia bahwa kita bisa memberinya ladang minyak yang diinginkannya. Dan kita bisa berdamai dengannya. Tetapi syaratnya dia sama sekali tidak boleh menyerang ladang minyak lain. Mulai sekarang, kita harus menjaga jarak dan tidak boleh ada yang berkomplot melawan satu sama lain." Wakil pemimpin itu segera berkata, "Baiklah, saya akan segera menelepon Hamid." Setelah itu, dia mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Hamid. Dulu, saat mereka semua masih kawan, mereka menggunakan telepon satelit untuk berkomunikasi satu sama lain. Sekarang, meskipun kita telah menjadi musuh, informasi kontak mereka masih ada. Panggilan itu segera sampai ke telinga Hamid. Hamid duduk di bentengnya dengan kaki disilangkan, menunggu panggilan. Ia tahu jika ia menyebarkan kabar, pihak lain pasti akan setuju. Bahkan anak SD pun bisa memahami hal ini. Hanya orang bodoh yang akan melawannya sampai mati. Lagi pula, aku tidak takut dia bertarung sampai mati. Saudara Wade sudah menganalisis situasinya untuk saya. Jika saya menyakiti mereka kali ini, mereka pasti akan takut. Begitu telepon berdering, senyum kemenangan langsung tersungging di wajahnya. Ia mengangkat telepon dan berkata dengan tenang, "Halo, siapa?" Pihak lainnya segera berkata, "Ini aku, Abdullah." Hamid mencibir. "Kau ini, Nak. Sejujurnya, aku sudah lama mengenalmu. Tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak jujur." Pihak lain segera meminta maaf. "Maaf, Hamid, kamu tahu situasinya sekarang berbeda. Kamu menolak untuk melakukan reorganisasi, dan kami juga punya kekhawatiran." Hamid membalas dengan ketus. "Kita ini saudara yang berjuang bersama di medan perang yang sama. Meskipun kau sedikit khawatir, kau tak mungkin ingin membunuhku, kan? Lagi pula,
Aku akan membawa kedua istriku yang sedang hamil. Apa kau benar-benar ingin menghabisi seluruh keluargaku? Pihak lain berkata tanpa daya. Hei, Hamid, ada beberapa hal yang tak perlu kukatakan, kau mengerti. Kita semua punya kesulitan masing-masing. Apa yang kita lakukan memang salah, dan kita tak akan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, kau menyerang 3 ladang minyak kami, yang bisa dianggap melegakan. Kalau kau memintaku, mari kita berjabat tangan dan berdamai. Kami akan memberimu ladang minyak yang kau inginkan. Dan kami akan membatalkan seranganmu terhadapmu dan seranganmu terhadap ladang minyak kami. Bagaimana menurutmu? Hamid gembira sekali dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Saudaraku Charlie masih sebaik dewa. Inilah hasil yang diinginkannya. Namun, semakin dia berinteraksi dengan Charlie, semakin licik dia jadinya. Karena pihak lain menyetujuinya begitu saja. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk memerasnya. Memikirkan hal ini, ia berkata, kau harus memberiku ladang minyak itu. Lagi pula, aku telah menyerang 3 ladang minyakmu dan melukai 3 saudaraku. Setidaknya kau harus menunjukkan rasa terima kasihmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada anak buahku. Pihak lawan benar-benar murka. Mereka menyerang 3 ladang minyak dan membunuh ratusan tentara mereka, sementara kalian hanya melukai 3 orang. Namun, kalian bersikap seolah-olah telah menderita kerugian besar dan menuntut kompensasi dari kami. Versailles, kalian tidak bisa bersikap seperti Versailles, kan? Tak tahu malu, kalian tidak bisa bersikap seperti itu, kan? Bab 7340. Anggota inti oposisi marah, tetapi mereka juga tahu bahwa Hamid hanya menunjukkan kemampuan pertarungannya. Namun, Hamid baru saja membuktikan dengan tindakan nyata bahwa daya tempur pasukannya memang jauh lebih kuat dari pasukan mereka. Saat itu Hamid meminta mereka menjelaskan bahwa pemerasan hanya salah satu keinginan, dan tujuan utamanya adalah mempermalukan mereka. Hal ini sama seperti kekuatan besar di abad ke-19, yang menginvasi suatu negara dan kemudian meminta negara tersebut membayar reparasi perang setelah setuju untuk melakukannya. Para anggota inti oposisi semuanya mencapai puncak melalui pemberontakan. Di masa lalu, mereka berasal dari latar belakang yang sederhana dan kurang cerdik, sehingga wajar jika mereka tidak akan menelan penghinaan ini dan akan melawannya sampai akhir, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Namun, situasinya berbeda sekarang. Negara ini berada di tempat saya. Jika saya terus berjuang sampai mati saat ini, saya khawatir saya akan kehilangan negara ini dalam 2 tahun. Maka pemimpin itu mengambil telepon dan berkata, Hamid, jangan menebak-tebakan lagi. Katakan saja berapa yang kamu mau. Hamid memutuskan bahwa karena pihak lain mengatakan demikian, berarti mereka setuju menerima ganti rugi yang mengarahkan tersebut, yang berarti dia telah memenangkan 1 langkah lagi. Namun, Anda juga harus berhati-hati dalam menentukan jumlah yang harus mereka bayar. Jika Anda meminta terlalu banyak, Anda mungkin akan membuat mereka marah lagi. Akan lebih baik jika Anda bisa menegosiasikan harga yang sesuai. Setelah berpikir sejenak, Hamid mengajukan permintaan, Anda telah menyakiti ketiga saudara saya, beri saya uang tunai $3 juta, dan masalah ini akan selesai. 3 juta untuk 3 saudara kandung, dalam dolar AS tawaran ini membuat pemimpin oposisi sangat marah. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa kesepakatannya adalah 3 juta, dan kesepakatan ini langsung membuatnya merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Itu hanya 3 juta dolar AS, bukan apa-apa baginya. Meskipun banyak orang di Damaskus masih miskin, merekalah yang mengendalikan urat nadi perekonomian, dan 3 juta dolar AS hanyalah setetes air di lautan. Ia bertanya kepada Hamid, kalau aku kasih 3 juta, apa masalah ini benar-benar selesai? Apa kamu tidak akan menyerang ladang minyak, benteng pertahanan, atau pasukan kami lagi? Hamid tersenyum dan berkata, tentu saja, aku berbeda denganmu. Pertama, aku orang yang menjunjung tinggi semangat kontrak. Kedua, aku tidak punya keinginan sebesar itu. Aku tidak menginginkan wilayahmu. Aku hanya ingin mengelola wilayahku sendiri dengan baik dan menjaganya dari bahaya. Jadi, selama kamu menepati janjimu di masa depan, kita akan menjaga jarak. Baiklah, kata pemimpin oposisi itu segera dan tegas, 3 juta ya 3 juta. Saya akan meminta seseorang menyiapkan uang tunai dan mengirimkannya kepada Anda segera. Beberapa jam kemudian, sebuah kendaraan off-road Hummer Amerika tua tiba di luar pangkalan Hamid, menimbulkan debu setinggi beberapa meter.
Mobil berhenti di pintu masuk markas Hamid, dan dua tentara keluar dari kursi belakang. Keduanya memegang tas kanvas besar berwarna hijau tentara berisi uang tunai untuk diserahkan kepada Hamid. Hamid tidak muncul, tetapi mengirim beberapa anak buahnya ke celah gunung untuk mengambil alih uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut, anak buahnya menggeledah tas berisi uang tunai dengan sangat teliti untuk memastikan tidak ada bom atau alat penyadap sebelum membawa uang tersebut kembali ke pangkalan. Di dalam pangkalan, Hamid mengikuti saran Charlie dan mengadakan pertemuan rekomendasi. Kali ini, ia ingin memberikan pujian kepada para elit yang tampil luar biasa dalam pertempuran untuk menyerang ladang minyak dan ketiga prajurit yang terluka secara heroik. Di masa lalu, pasukan Hamid sebagian besar terdiri dari gerilyawan, dengan manajemen yang kacau dan longgar. Struktur organisasi internal yang tidak jelas, dan jenjang promosi prajurit dan perwira yang tidak jelas. Pengangkatan dan pemberhentian sejumlah posisi kepemimpinan semuanya diputuskan oleh Hamid sendiri berdasarkan preferensi pribadinya, dan ia kurang memiliki kredibilitas yang memadai. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikuti instruksi Charlie dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan sistem merit militer. Di masa depan, siapapun yang berprestasi dalam tim akan dianugerahi medali. Siapapun yang dianugerahi medali akan dipromosikan. Dan siapapun yang mendapatkan posisi resmi akan menjadi kaya. Menurut Charlie, pengelolaan militer tidak bisa semata-mata didorong oleh kepentingan. Semakin banyak uang yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada para perwira dan prajurit, semakin besar kecenderungan mereka untuk menjadi tentara bayaran di lubuk hati. Ketika tentara bayaran bertempur, mereka selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berkorban atau berdedikasi. Jika Anda ingin perwira dan prajurit Anda mempunyai semangat pengabdian, Anda harus memberi mereka rasa kehormatan yang cukup. Oleh karena itu, Hamid meniru struktur militer negara-negara besar dan berencana untuk menerapkan sistem merit militer di Angkatan Darat mulai sekarang. Setiap perwira yang dipromosikan di masa depan harus memiliki pekerjaan militer yang jelas dan pasti sebagai penunjang. Hal ini tidak hanya akan meyakinkan semua orang, tetapi juga meningkatkan semangat setiap orang untuk mengabdi dengan penuh jasa. Para prajurit dan perwira yang dianugerahi medali tidak hanya menerima uang tunai dolar AS, tetapi juga medali kemenangan yang diberikan oleh Hamid. Medali kemenangan tersebut dimodelkan berdasarkan tentara Iran dan disebut sebagai medali kehormatan tertinggi oleh Hamid. Ketiga prajurit yang terluka menerima medali keberanian yang relatif lebih rendah. Pada saat yang sama, masing-masing menerima hadiah sebesar $50.000. Pada saat yang sama, pangkat militer mereka naik satu tingkat dan gaji bulanan mereka juga naik satu tingkat. Langkah ini membuat para perwira dan prajurit menyadari bahwa selama mereka berkinerja baik, bahkan jika mereka tidak memainkan peran yang menentukan dalam perang, keberanian mereka sendiri akan dihargai dan diakui oleh para pemimpin tertinggi. Bila mana sudah diakui, maka pujian yang diberikan bukan hanya sekedar lisan, tetapi manfaat nyata akan diperoleh. Sehingga membuat para prajurit di bawah komandonya mulai bersemangat menantikan peperangan berikutnya. Bahkan prajurit biasa berharap untuk berada di garis depan di lain waktu, dan menerima pengakuan dan penghargaan dari komandan meskipun mereka terluka. Dengan demikian moral meningkat ke titik tertinggi. Segera setelah itu, Hamid memilih seorang perwira yang telah berjasa dan mengumumkan di tempat pembentukan tim baru yang disebut Garda Ladang Minyak. Tim penjaga ladang minyak terdiri dari total 300 prajurit, termasuk 5 peleton yang diperkuat, masing-masing berkekuatan penuh 50 orang. Selain itu, terdapat satu peleton transportasi, yang juga beranggotakan 50 orang. 5 peleton yang diperkuat, yang bertanggung jawab untuk menjaga seluruh ladang minyak, segera bergerak ke ladang minyak yang baru saja direbut Hamid. Peleton transportasi bertanggung jawab atas pengawalan bersenjata minyak yang diproduksi di ladang minyak tersebut. Berdasarkan produksi harian sekitar 5.000 barel, setidaknya 700 ton minyak mentah diproduksi setiap harinya. Dengan menggunakan truk tangki tugas berat, setidaknya 30 hingga 40 truk harus diisi. Armada berukuran sedang diperlukan untuk mengangkut minyak secara terus-menerus tanpa henti. Hamid membentuk satu peleton transportasi untuk mengawal minyak di bawah pengawalan bersenjata dan mengirimkannya ke pangkalan tentara Front Cataclysmic secara terus-menerus. Namun, masalahnya sekarang adalah tentara Front Cataclysmic tidak dapat membangun kilangnya sendiri dalam jangka pendek. Jika dirancang dan dibangun dalam skala 1 juta ton per tahun, akan membutuhkan investasi setidaknya ratusan juta dolar dan setidaknya 2 tahun. Sebelum ini, ladang minyak menghasilkan minyak setiap hari, tetapi bagaimana menjualnya menjadi masalah yang rumit. Hamid hanyalah seorang panglima perang kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perdagangan global. Jika ia ingin menjual minyak secara tunai, ia hanya punya 2 pilihan.
menjualnya ke kilang-kilang kecil lokal dengan harga sangat rendah atau menyelundupkannya ke pedagang Turki. Kilang-kilang lokal memiliki daya tampung yang rendah dan menawarkan harga yang sangat rendah, sehingga margin keuntungannya pun kecil. Namun, jika minyak diselundupkan dan dijual ke Turki, meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada menjualnya ke bengkel-bengkel kecil, risiko dan biaya penyelundupan tetap harus ditanggung. Situasi di Suriah lebih mudah terselesaikan, karena permusuhan yang sangat kacau, dengan pemeriksaan perbatasan dan bea cukai yang hampir tidak ada. Namun, Turki adalah negara menengah hingga besar, dan pemeriksaan perbatasan serta bea cukai mereka tentu tidak akan membiarkan minyak hitam Suriah masuk dengan mudah. Untungnya, Charlie memiliki isu shipping miliknya sendiri, dan dia dapat memberi Hamid pilihan ketiga, yaitu mengirimkan minyak mentah ke pangkalan tentara Front Çatışma. Tentara Front Çatışma terletak tepat di tepi pantai dan memiliki dermaga sederhana. Dermaga ini terus ditingkatkan dan dimodernisasi. Minyak dapat diangkut dari sini ke kapal tanker minyak Isu Shipping, dan kemudian diangkut kembali ke Tiongkok oleh kapal-kapal tanker ini. Setelah kilang beroperasi di masa mendatang, minyak berat dapat diangkut langsung dari sini ke jalur pelayaran terdekat, dan kapal kargo Isu Shipping dapat mengisi bahan bakar di jalur tersebut. Mengingat besarnya armada Isu Shipping, tingkat kapasitas produksi ini tidak cukup untuk memenuhi konsumsi minyak. Berat armada tahunan. Sehingga pada saat itu semua minyak mentah akan diproduksi dan dijual oleh perusahaan itu sendiri.